Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idam beserta teman-teman PPG Prajabatan UNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Liana Witriastuti. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat kelas 5. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran 1 terdiri dari 1 RPP, 2 bahan ajar, 3 media, 4 LKPD, 5 instrumen penilaian. Teman-teman mohon disimak untuk presentasi yang saya lakukan hari ini. Ini adalah RPP yang sudah saya buat, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Madu kelas 5, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Di sini ada kompetensi inti, yaitu terdiri dari 1 sampai 4, yaitu ini 4. Ini adalah peta konsep yang sudah saya buat. Pembelajaran 1 terdiri dari muatan IPA, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, yaitu kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan. 1. Menganalisis ciri-ciri iklan beserta arti kata asing dari media cetak. 2. Menguraikan pengertian iklan dan arti kata asing dari iklan media cetak. Untuk kompetensi dasar 4.4, memeragakan kembali isi informasi yang disampaikan. Paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Untuk indikator pencapaiannya yaitu 4.4.1 menunjukkan jenis-jenis iklan media cetak. Untuk KD muatan pelajaran IPA 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan, mengidentifikasi contoh benda termasuk penyusunnya, zat tunggal dan zat campuran, zat tunggal di lingkungan sekitar. Ini indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menganalisis pengertian iklan, zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponennya dengan benar. Ini level kognitifnya yaitu C4. Yang kedua adalah menganalisis pengertian dan contoh zat yang termasuk zat campuran dan campuran homogen dan campuran heterogen dengan benar. Yang KD.4.9, melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.9.1, membuat peta konsep tentang zat tunggal dan zat campuran dengan terampil. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati bahan ajar tentang iklan dalam media cetak, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri iklan dengan tepat. Kedua, dengan mengamati bahan ajar tentang iklan dalam media cetak, peserta didik dapat menguraikan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Yang ketiga, melalui lembar kerja peserta didik dapat menguraikan pengertian dan jenis iklan media cetak dan dengan percaya diri. Yang keempat, melalui pengamatan gambar iklan media cetak, peserta didik dapat menunjukkan jenis iklan dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati berbagai media gambar, peserta didik dapat menganalisis pengertian zat tunggal dan zat campuran dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan komponennya dengan benar. Nomor 6, melalui kegiatan menyimak video mengenai zat homogen dan zat heterogen, peserta didik dapat menganalisis pengertian contoh
zat yang termasuk zat campuran, homogen, dan campuran heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. Nomor 7, melalui lembar kegiatan peserta didik LKPD, peserta didik dapat membuat peta konsep tentang zat tunggal dan zat campuran dengan benar. Penguatan pendidikan karakter yaitu PPK ya. Ini materi pembelajarannya iklan media cetak. Yang kedua, zat tunggal dan zat campuran. Pendekatan strateginya, pendekatannya yaitu scientific learning, modelnya problem based learning. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, kelompok tanya jawab, dan penugasan. Media alat bahan dan sumber pembelajarannya yaitu teks bacaan tentang iklan, buku guru dan buku peserta didik, lingkungan sekitar, internet, bahan ajar, lembar kegiatan peserta didik. Selanjutnya alatnya yaitu LCD, laptop, KBBI. Sumber pembelajarannya yaitu teks bacaan iklan, zat tunggal, dan zat campuran. Ini nanti linknya ada yang sudah saya tautkan di warna biru ini. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu peserta didik menjawab salam dari guru, peserta didik ditanyakan kabar kehadirannya, peserta didik dikondisikan diri untuk siap belajar, diawali dengan berdoa bersama dipimpin oleh siswa yang datang paling awal. Peserta didik dicek kehadirannya dengan pakaian dan tempat duduknya. Untuk persepsinya yaitu peserta didik ditanyakan tentang pengetahuan awal, apakah sudah pernah melihat iklan tentang apa. Peserta didik dapat menyanyikan lagu nasional, bangun pemuda-pemudi, nasionalis, satu larik saja. Menginformasi tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik diajarkan untuk bersungguh-sungguh dalam sungguh dan mandiri dalam pembelajaran. Sintaks yang pertama ini bagian inti yaitu pengenalan masalah, pertanyaan mendasar, yaitu satu, peserta didik diajak melalui kegiatan pembelajaran dengan menampilkan bahan ajar dan gambar media PPT dan merangsang peserta didik untuk pertanyaan-pertanyaan. Dua, salah satu peserta didik ditunjuk untuk membacakan bacaan tersebut. Tiga, setelah mengamati gambar, peserta didik diberikan masalah untuk dikerjakan sebagai berikut. Satu, berdasarkan gambar, apakah yang dimaksud dengan iklan? Yang kedua, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Yang ketiga, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba tuliskan kata-kata yang kamu anggap asing. Terus yang sintaks yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Satu, peserta didik secara berkelompok dalam menyelesaikan masalah diberikan melalui media PowerPoint yang ditampilkan tentang iklan media cetak. Yang kedua, peserta didik beserta kelompoknya menganalisis berbagai iklan, jenis iklan media cetak berdasarkan media yang ditampilkan. Yang ketiga, peserta didik diberikan informasi tentang materi iklan. Yang keempat, peserta didik diberikan LKPD, kemudian peserta didik secara berkelompok mengerjakan tugas tersebut melalui bimbingan dan arahan guru. Yang kelima, peserta didik menampilkan LKPD yang sudah dikerjakan. Yang keenam, peserta guru dan peserta didik memberikan penguatan LKPD yang dikerjakan. Yang ketujuh, peserta didik membaca teks berkaitan dengan gambar iklan, berkaitan dengan zat tunggal dan zat campuran. Setelah mengamati gambar, siswa diajak untuk bertanya jawab. Apakah yang digunakan saat mencuci baju? Bagaimana air yang tampak setelah mencuci baju itu? Airnya kotor. Peserta didik mengamati video-video zat penyusun dalam minuman yang ditampilkan tentang benda, zat tunggal, dan zat campuran. Yang sembilan, setelah mengamati video, siswa diajak untuk bertanya jawab. Dari video yang anak-anak lihat, video tersebut membahas tentang apa? Berikan contoh zat tunggal dan zat campuran. Berikan contoh zat campuran homogen dan heterogen. Apakah itu termasuk zat tunggal dan campuran? Yang 10, peserta didik menentukan benda-benda yang termasuk zat tunggal berdasarkan media yang ditampilkan. Contohnya air plus minyak, air gula, air teh. Sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
Guru memberikan LKPD, kemudian peserta didik secara berkelompok mengerjakan tugas tersebut melalui bimbingan dan arahan guru. Yang ketiga, dua, peserta didik secara berkelompok dengan menyusun konsep zat tunggal dan zat campuran. Sintak yang keempat, mengembangkan menyajikan hasil peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil yang ditemukan dalam peta konsep tersebut secara berkelompok, ya. Ya, selanjutnya kelompok lain menanggapi kelompok lain yang sedang melakukan presentasi. Sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Satu, peserta didik menguraikan pengertian iklan. Dua, peserta didik menganalisis dan menyimpulkan hasil analisis tentang zat tunggal dan hasil analisis tentang zat tunggal dan campuran. Menutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Informasi apa yang anak-anak telah dapatkan? Nah, yang ketiga, guru membagikan link soal penilaian melalui Google Form kepada peserta didik. Peserta didik mengerjakan soal penilaian. Guru dan peserta didik melakukan tindak lanjut dalam media atau pengayaan. Peserta didik dapat menarik pesan moral yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Guru menyampaikan informasi kegiatan yang akan datang untuk menyiapkan bungkus perlengkapan mandi dibawa ke sekolahan untuk mengetahui unsur-unsur iklan. Guru mempersilahkan peserta didik untuk berdoa dibimbing siswa yang paling aktif. Guru menutup pembelajaran. Ya, ini sumber bahan ajarnya, ini teknik penilaiannya, ranah penilaiannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini sudah selesai, kita lanjut ke bahan ajar. Ya, bahan ajarnya yaitu ini adalah iklan, ya. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5 SD. Kata pengantarnya ini, daftar isi, terus ini adalah pendahuluan, ada deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar, inti, capaian belajar, kompetensi, dan indikator bahasa Indonesia. Ini adalah sub pencapaiannya, peta konsep, uraian materi, ini bahan ajarnya, iklan media cetak. Selanjutnya, ini adalah iklan, ya, jenis-jenis iklan. Ya, ayo mengamati zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal, pengertiannya apa, zat campuran, contohnya apa, zat campuran itu pengertiannya apa, terus kalau campuran itu dibedakan menjadi berapa, ini sudah ada, ini ada contohnya. Selanjutnya adalah penutup iklan, ya, iklan simpulan dari bahan ajar yang sudah dibuat. Ini adalah daftar pustaka. Selanjutnya ini adalah contoh analisis kaitan indikator tujuan dan media pembelajaran, yaitu indikator ini media pembelajarannya yaitu bahan ajar tentang iklan dalam media cetak. Terus yang kedua, menguraikan arti kata asing dalam iklan media cetak, bahan ajar tentang iklan dalam media cetak juga. Selanjutnya adalah menguraikan pengertian iklan media cetak. Satu, LKPD berkaitan menguraikan pengertian iklan media cetak. Yang keempat, gambar berkaitan dengan jenis-jenis iklan media cetak, LKPD tentang jenis iklan media cetak. Yang kelima adalah menganalisis pengertian zat tunggal dan zat campuran kehidupan sehari-hari berdasarkan komponennya, yaitu media gambar berkaitan dengan zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya, ya, nomor 6, menganalisis pengertian dan contoh zat termasuk campuran homogen dan campuran heterogen, video pembelajaran tentang zat homogen dan heterogen. Selanjutnya adalah LKPD tentang pengertian dan contoh zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya ini adalah membuat peta konsep tentang zat tunggal dan zat campuran, LKPD tentang pembuatan peta konsep tunggal dan campuran. Ya, ini LKPD, yaitu LKPD 1, kegiatan 1 menentukan jenis-jenis iklan media cetak. Nanti ini ada petunjuknya di sini.
Nah, LKPD membuat peta konsep zat tunggal dan zat campuran. Sebelum membuat peta konsep, diuraikan dulu pengertiannya dan contoh. Selanjutnya adalah LKPD menuliskan zat campuran ini apa, pengertiannya apa. LKPD 4 tuliskan ke dalam tabel contoh zat campuran homogen dan zat heterogen. Oke, anak-anak ini LKPD 5, peta konsep zat tunggal dan zat campuran. Ini sudah peta konsepnya ini, nanti ini kesimpulannya. Ini lanjut ke penilaian. Yaitu penilaiannya yaitu ini tadi dari judul ya, ada tema, subtema, pembelajaran kelas, hari tanggal, waktu, kompetensi dasarnya 1 sampai 5. Kompetensi dasar ini ya. Iya. Bukan kompetensi inti, tapi kompetensi dasar. Kompetensi dasar indikator IPK-nya ini sudah ada di sini. Tujuan pembelajarannya ada. Selanjutnya, alat evaluasi penilaian pengetahuan yaitu 1. Kisi-kisi soal. Oke, ini ada kisi-kisinya. Ada kompetensi dasar, indikator kompetensi, pencapaian lingkup materi, indikator soal, ranah, bentuk, nomor soal, tingkat kesukaran, bahasa Indonesia dan IPA. Selanjutnya ini sampai nomor 8. Ini adalah lembar evaluasi, yaitu petunjuknya sudah ada, diberikan nama, nanti nama siapa diisi masing-masing anak. Selanjutnya IPA ini soalnya ini kunci jawabannya, ada pedoman penskorannya, penilaian sikap yaitu kisi-kisi ranah spiritual, yaitu ini ada mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan. Di sini saya berikan berdoa sebelum belajar. Terus ini lembar observasi, yaitu nanti ada belum terlihat, mulai berkembang, sudah jalan sikap sosial, kisi-kisinya ini, kompetensi dasarnya ini, pedoman penilaiannya ini adalah lembar observasi penilaian sikap, ini penilaian keterampilan, yaitu ini ada kompetensi dasar, indikator kompetensi, terus ini adalah indikator penilaian, ranahnya, terus teknik penilaiannya ada teknik, jenis dan bentuk. Di sini sudah ada rating scale disertai rubrik penilaian keterampilan, yaitu ini ada nama peserta didiknya. Ini adalah rubriknya iklan. Selanjutnya ini adalah rubrik muatan IPA. Ini rubrik muatan peta konsep tentang zat tunggal dan zat campuran. Ini adalah pedoman penskoran. Ini adalah penilaian keterampilan. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Sudah selesai sampai instrumen penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya dalam menyampaikan presentasi pada hari ini banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saran dan masukannya dari Pak Idam beserta teman-teman saya harapkan untuk perbaikan perangkat ajar yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.